Banyak amalan yang harus dikerjakan oleh kita. Ada puasa 10 pertama Dzulhijjah yang ganjarannya kalau kita puasa dari mulai Sabtu kemarin sampai terus hari Minggu mendatang, ganjarannya sama dengan puasa setahun per harinya. Bahkan kalau tanggal 9 yakni hari Arafah sama dengan dapat ganjaran ibadah 10.000 tahun. Ganjarannya besar. Ada juga solat malam. Apakah solat tasbih, apakah solat istighfar, apa tahajud, bila kita kerjakan saban malam 2 rakaat saja, maka sama dengan ibadah pada Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hamba beribadah, apakah baca tasbih kayak sekarang nih 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, yaitu bulan-bulan istimewa dalam Islam. Banyak amalan yang harus dikerjakan oleh kita. Ada puasa 10 pertama Dzulhijjah yang ganjarannya kalau kita puasa dari mulai Sabtu kemarin sampai terus hari Minggu mendatang, ganjarannya sama dengan puasa setahun per harinya. Bahkan kalau tanggal 9 yakni hari Arafah sama dengan dapat ganjaran ibadah 10.000 tahun. Ganjarannya besar. Ada juga solat malam. Apakah solat tasbih, apakah solat istighfar, apa tahajud, bila kita kerjakan saban malam 2 rakaat saja, maka sama dengan ibadah pada Lailatul Qadar. 10 pertama Dzulhijjah lebih tinggi di mata Allah dibanding 10 terakhir Ramadan, di mana 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar kecil, yang gede adalah 10 pertama Dzulhijjah. Maka dia diisi dengan salat malam, diisi dengan bertasbih, berzikir, semacam membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'il mullah. Banyakin di 10 pertama bagus. Banyakin baca la ilaha illallah adadal layali wasyuhur, la ilaha illallah adadal ayyami wad-duhur, la ilaha illallah adada ad'afil ujur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada syajari wal madar, la ilaha illallah adada makana wa ma yakun, la ilaha illallah ta'ala Allahu amma yusyrikun, la ilaha illallah adadal khalqi ajma'in, la ilaha illallah min yaumina hadha ila yaumidin, dan seterusnya. Ini amalan-amalan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Apa dia baca doa, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyir rahmah, ya sayyidi ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fashawfiyya. Atau dia baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan seterusnya. Amalan-amalan mulia. Apakah kita bertaubat yang benar, ataukah kita menyiapkan hewan kurban untuk Idul Adha bagi kita yang tidak ibadah haji? Tentu yang tertingginya ibadah haji. Makanya kenapa kita harus ngaji ilmu akhlak tasawuf? Karena ngebersihin diri kita. Kita nggak bisa menilai orang lain, tapi kita bisa menilai diri kita. Ada ujub nggak di hati?
muncul ujub, langsung baca la haula wala quwata illa billah. Lu roda bisa muter karena digoes pedalnya oleh Allah gitu. Lu bisa ibadah karena Allah kasih taufik. Bukan lu yang hebat, yang goes. Lu menerima kebaikan yang goes. Kita ujub, ndak benar. Ini yang harus dimunculkan dalam hati. Repot. Akhirnya hidupnya, siklusnya muter-muter dari sini kemari doang. Dulu masa muda dikorbankan kesehatannya waktu muda. Ini kesehatan namanya. Begitu. Dikorbanin untuk nyari ini namanya duit. Ini namanya duit. Ini sehat. Waktu muda kesehatannya dikorbankan untuk nyari duit. Pas udah tua duitnya dikorbanin untuk nyari sehat. Mau ngapain? Hidup muter kayak begitu doang. Pas udah tua belanjanya primeri mulu. Tahu primeri nggak? Begitu. Ke situ mulu. Mau ngapain hidup? Yang kayak begitu. Mudanya dikorbanin buat nyari duit. Sehatnya dihilangkan. Biarin pala jadi kaki, kan jadi pala buat supaya dapat duit. Pas sudah tua duitnya diambur-amburin untuk nyari apa? Sehat. Coba dia demen berbagi. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak penyakit. Maka Allah bakal jaga dia dari berbagai penyakit dohir, penyakit batin. Biar sehat. Begitu. Biar jangan mondar-mandir ke rumah sakit buat ngapain ngumpulin duit. Buat rumah sakit capek kita. Begitu. Mondar-mandir. Kemarin kita bayar BPJS, besok bayar tapera lagi. Begitu. Emang tahu? Ya Allah. Apa enggak tambah puyeng aja? Udah sedekah. Begitu. Beli kendaraan buat kita di akhirat. Buat anak aja kita kendaraan, beliin motor NMAX. Masa kendaraan kita di akhirat? Di Sirat yang jembatannya naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun perjalanan. Mau jalan kaki, naik kambing kecil banget, beli kambing pakai kecil banget. Waktu dipotong bunyinya ma, nyari apa? Nyari maknya. Berarti kambing apa? Anakan yang gede, yang gagah, yang 7 juta, 8 juta, gede. Buat kita begitu, yang gagah tuh buat kita. Kalau kita duitnya banyak mah sapi sendiri biar bagus, jangan sepertujuh sendiri jadi enak. Mendingan naik Mercy sendiri daripada naik odong-odong betujuh. Bener nggak? Ya Allah, Mercy mana kagak kenal lagi, pakai transfer online ya kagak kenal kita betujuh. Mana yang 6 nenek-nenek semua. Lah kita naik sapi bareng sama nenek. Apakah gak rugi? Kalau sekeluarga mendingan kita bini anak kita 5 kan mendingan. Bener nggak? Begitulah. Ini kenal kagak apa kagak? Udah tinggalnya dia labror, motongnya dia labror. Betul nggak? Ya Allah. Tinggal di Pondok Karya. Waktu kita mati keluarga kita yang takziah tetangga orang Jawa. Hah? Tetangga orang Jawa? Iya tetangga. Waktu kita sakit yang nengok, yang besuk tetangga orang Jawa. Lah iya masa kita ngorban di Jawa bukan di tetangga. Tangga dah di situ biar bener ibadah kita. Begitu. Tinggalnya Pondok Karya, ya udah di Pondok Karya aja ngorbannya. Ngapa jauh-jauh? Itu kalau di kampung itu nggak ada yang ngorban. Kalau di Jakarta banyak juga dari orang ngerti. Lu yang kagak ngerti, udah diajarin, yang lain pada ngerti, emang tinggalnya di situ, ngorban di situ. Begitu. Tapi saya pengen di kampung, ya beliin lagi satu lagi buat di kampung. Begitu namanya bener. Hidup tuh, jangan sampai kagak. Begitu supaya kita nih ibadah bukan menuruti hawa nafsu, tapi menurut ajaran agama. Tukhadu min agniyaihim wa tu'ta li fuqaraihim. Diambil dari orang yang berada di daerah itu, dibagikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan daerah itu. Enak begitu. Jadi biar bener. Itu mah seneng aja orang jauh, susah tetangga yang takziah bagi.
Begitu tetangga senangnya, biar girang, bagi ngorban di situ. Kita adanya di situ-situ dah. Begitu. Ini diantara supaya kita hilang penyakit ujub. Kalau orang jauh girang banget, walaupun kambingnya masih kecil juga girang. Ya sama. Kita bukan girang, Allah girang, cakep. Kita patuh sama agama. Ini biar kita ibadah ini benar. Singkatnya hadirin sekalian, bila kita beribadah, apakah bentuknya ibadah itu? Tasbih, tahlil, tahmid, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, infak, baca Quran, apa aja. Bila ada ujub di hati kita, amalan kita tidak diterima oleh Allah. Moga Allah selamatin kita, Allah jaga kita, Allah bersihin hati kita, buang dari hati kita akhlak-akhlak yang tercela, dan Allah isi hati kita akhlak-akhlak yang terpuji, bukan ujub tapi kesyukuran yang mendalam kepada Allah. Dengan itu Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan terindah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Baik. Waalaikumsalam. Betul. Iya, di hati juga. Di hati juga. Baik-baik. Jadi bukan begitu. Jadi begini, ilmu itu ada dua, Ustaz Ali. Yang pertama adalah mengajarkan, yang kedua mengamalkan. Yang pertama mengajarkan, yang kedua mengamalkan. Mengajarkan itu kalau bahasa agama namanya tabligh, menyampaikan yang kita tahu tentang agama kepada orang lain. Yang kedua adalah tatbiq, mempraktekkan yang kita ajarin. Bila kita tidak mau, kata Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajaranmu ini banyak, apa perlu saya sampaikan apa tidak? Karena ada beberapa hal yang saya belum kerjakan. Maka kata Nabi, muru wa illam taf'alu wanhau wa illam tantahu. Sampaikan sama orang walaupun Anda belum kerjakan. Larang orang berbuat maksiat walaupun Anda masih doyan maksiat. Kenapa? Satu tugas udah gugur menyampaikan, yang tinggal satu lagi ngamalin. Kalau kita kagak, dua salah kita. Satu borong ngamalin, ngajarin aja enggak. Jadi dua salahnya. Maka mendingan salah satu dibanding kesalahan dua. Begitu. Sampaikan saja walaupun kita belum ngerjain. Lihat kiai-kiai itu, agim ke surga tuh enak, belum masuk surga belum. Agim tuh udah masuk surga belum? Belum. Ilmu, sampaikan ilmu, sampaikan. Gitu. Walaupun kita belum haji, ada orang suruh ceramah haji, ceramah aja.
kalau kita bisa, karena yang dibutuhin bukan tahu tempatnya, tahu ajarannya. Begitu, tahu ajarannya. Kalau kita bisa ajarin, kenapa tidak? Begitu. Jangan kita beralasan kabura maktan, kesalahan mengambil konsep. Ada dua tugas agama, sampein, amalin. Bila kita takut begitu, ujungnya dosanya dua, nyampein kagak, apalagi ngamalin. Jadi akhirnya salah, dan itu pentingnya ngaji tasawuf. Begitu, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Iya. Iya. Baik. Hukum ngorbanin orang lain, at-tadhiyah anil ghair namanya. Ngorban buat orang lain. Di dalam kitab Al-Iqna, Imam Khatib Asy-Syirbini jelaskan pada jilid 2, ngorbanin orang lain ada dua. Bisa saja orang lain ini masih hidup, bisa saja sudah meninggal dunia. Bila mana ngorbanin orang lain itu dan orang lainnya masih hidup, maka tidak sah kecuali seizin yang dikorbanin. Di dalam Iqna'nya, Imam Khatib Syirbini menyatakan wala tasihhu at-tadhiyatu anil ghairil hayyi illa biidni. Tidak sah ngorbanin orang lain yang masih hidup kecuali harus seizin orang tersebut. Kita punya teman, saking sayangnya kita korbanin, enggak boleh kecuali tanya dulu, bang, saya izin, abang mau saya korbanin boleh enggak? Kata dia, enggak usah, saya juga insya Allah mampu. Maka enggak sah. Kata dia, boleh, terima kasih. Itu baru jadi. Bagaimana bila orang lain ini sudah meninggal dunia? Nah, berbicara orang lain yang sudah meninggal dunia, ulama berbeda-beda pandangan, ulama berbeda pendapat terkait ngorbanin orang lain yang sudah meninggal. Apa bapak kita, apa kakek kita, atau siapa aja. Pendapat yang pertama adalah tidak sah, tidak jadi dan tidak boleh. Alasannya tidak ada keterangan dari agama ngorbanin orang lain yang sudah wafat. Enggak boleh. Ini pendapat yang pertama. Kecuali ada wasiat. Kalau ada wasiat, dia pesen waktu hidupnya, tong babak nih enggak punya, moga lu nanti ada derajatnya, rizkimu luas, kalau lu duitnya banyak, baba meninggal lu korbanin ya. Kalau begini, sepakat semua ulama sah ngorbanin orang yang sudah wafat bila berwasiat kala hidupnya. Ini bagaimana bila tidak berwasiat? Bila tidak berwasiat, pendapat ulama ada dua. Satu, tidak sah ngorbanin orang yang sudah wafat yang tidak berwasiat. Barangkali ada kiai menerangkan enggak boleh, itu karena memang ada pendapatnya dari ulama begitu. Yang kedua, ada ulama mengata boleh ngorbanin orang yang sudah meninggal walaupun tidak wasiat. Dan pendapat kedua ini kami pribadi ikut sama ulama yang berpendapat boleh ngorbanin orang yang sudah meninggal dunia walaupun tidak berwasiat, karena min babi birril walad alal walid, termasuk baktinya anak kepada orang tua yang sudah tidak ada.
Namun pendapat ulama yang kedua ini yang membolehkan kurban bagi yang sudah meninggal yang tidak wasiat, ada catatan haram makan dagingnya. Kita enggak boleh makan dagingnya. Kenapa? Di dalam hamisnya kitab Iqna ini dijelaskan karena sulit minta izinnya. Kita datang ke tanah kusir, kita bilang, Mbak, gua korbanin baba ya, boleh nggak gua makan dagingnya? Dijawab boleh juga, kabur kita, kabur. Benar nggak? Karena sulit minta izinnya, maka kita kalau ngorbanin yang sudah wafat haram makan dagingnya. Lalu bagaimana kalau kita jadi panitia? Cerdaslah dikit, dikasih punya orang, ditukar, si ini ngorbanin babaknya, si ini ngorbanin babaknya yang udah wafat. Daging dia buat ini, daging ini buat dia. Namanya cerdas, bagi punya orang agar supaya dianya boleh. Itu begitu gitu. Kita jangan mau kalau kita dikasih, kita tanya, kan korban saya buat almarhum Pak panitia, ngapa gua dikasih? Kata panitianya, ini punya orang biar bapak nyobain juga ledha. Oh iya, terima kasih. Takut punya saya doang, dosa sayanya nggak boleh dalam agamanya. Iya, saya juga tahu, kata panitia. Begitulah kita kalau jadi panitia yang mengerti agama. Maka saya kasih kabar gembira bagi para panitia kurban. Ini kabar gembira yang perlu kita tersenyum. Panitia kurban itu keuntungan besarnya masuk surga duluan kalau benar ngaji dulu jadi panitia. Iya, jadi panitia kurban itu masuk surganya duluan kalau bener. Kalau kagak bener, kagak ngaji, langsung jadi panitia aja paling dulu. Iya begitu, ngaji jadi panitia, jangan kagak ngaji. Begitu, ngaji, belajar. Kita jadi panitia tuh bagaimana korban sunat, bagaimana korban wajib, bagaimana hukum kulit, bagaimana ngaji. Jangan tidak ngaji. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa aja ibadah enggak pakai ilmu, apa aja jadi repot. Maka kita kudu ngaji. Jadi panitia negara, KPU kudu ngaji, panitia pemerintah jadi presiden kudu ngaji. Intinya kudu amanah. Artinya amanah kudu berdasarkan ilmu apa saja, jangan ilmu kira-kira cocok-cocokan, tapi harus muslim pasrah sama aturan Allah, aturan Rasulullah. Belajar sama guru fikih. Saya kan disuruh ngajar tasawuf, sebetulnya ya di Al-Abrari bukan guru fikih, mestinya bertanya sama yang ngajar fikih. Sebetulnya kita mah guru akhlak ini disuruhnya. Mungkin ada guru lain yang ngaji fikih, bisa ditanya bagaimana selayaknya jadi panitia dalam hal apa saja agar supaya kita lebih bagus di dalam beragama. Karena beragama ini enggak boleh segalanya harus berdasarkan ilmu. Ilmu ini penting dalam ibadah. Apa saja, kayalah laksana kita jadi KUA, habis nikah sah, udah sah, baik. Itu si KUA nanya, lu udah nikah belum? Kata dia, udah pernah nikah belum? Belum, kan barusan udah. Itu cerai, namanya cerai. Gara-gara KUA-nya bodoh, nggak belajar jadi KUA. Dia nanya pakai begitu, lo udah pernah punya bini belum? Kan baru sudah.
Dia bilang ini ya gara-gara kawannya kagak ngerti, harus belajar jadi kawan. Intinya apa aja jadi panitia itu kudu ngaji, karena ngaji ini nyelamatin, betul nggak? Apa aja kudu ngaji, kalau nggak ngaji susah. Kita harapan kami siapa aja yang jadi panitia ngajilah, agar supaya kita tidak salah di dalam melakukan ibadah. Kan sayang capek kita jadi panitia tuh kasihan saya dalam hal apa saja, benernya aja disalahin. Lihat pengurus masjid tuh banyaknya kurus-kurus, bener aja disalahin, apalagi salah tuh siannya tuh. Maka ilmu ini penting di dalam kita belajar, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya, saya minta izin, saya tidak ikut Aisyah di sini ya. Begitu ada ini, saya jangan sampai di Al-Makmur baca ratib dulu. Kalau baca ratib saya harus mulainya lama, saya harus ngejar ke Al-Makmur ikut isanya. Tidak di sini, begitu berbagi waktu. Minta redonya sama pengurus, segini aja. Kita baca doa terakhir, baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang barakah, kesehatan yang barakah, rezeki yang makin barakah, usaha yang barakah, keluarga yang barakah, anak keturunan yang barakah, dan kaum muslimin yang haji pada tahun ini moga hajinya mabrur, yang ngorban pada tahun ini moga kurbannya diterima dan Allah jadikan tebusan dia makin tinggi derajatnya di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah.